Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha. Saya dari kampus STIE Budi Pertiwi atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Saya semester 5 dari EP01. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Dosen pengampunya yaitu Insinyur Pedro da Silva, STMT. Oke, di sini yang pertama ini profil saya, nama Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM 2211000061. Kemudian di sini yang pertama, jelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di lingkungan kerja serta bagaimana penerapan ini dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Mengurangi resiko kecelakaan kerja atau SMK 3 membantu dalam mengungkap dan menganalisis bahaya, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat, meningkatkan kesehatan pekerja. Dengan adanya prosedur dan kebijakan yang jelas, kesehatan pekerja dapat terjaga dari penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan semangat kerja pekerja yang pada pasangannya peningkatan produktivitas. Kemudian mematuhi regulasi penerapan SMK 3, memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku, menghindari sanksi hukum. Di sini adalah penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang dimana pasti setiap perusahaan ataupun pekerjaan memiliki peraturannya masing-masing agar para pekerja tetap bisa selamat dan juga aman dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Dan yang kedua, uraikan peran nilai ambang batas NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. Bagaimana NAB ini dilakukan dalam praktik untuk melindungi kesehatan pekerja, terutama terkait faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Peran nilai ambang batas berfungsi sebagai standar untuk melindungi kesehatan pekerja dari paparan zat berbahaya. NAB atau nilai ambang batas digunakan dalam praktik dengan cara pengawasan paparan, kemudian penerapan kontrol. Pengawasan paparan memantau kadar zat berbahaya di lingkungan kerja dan membandingkannya dengan NAB untuk menentukan apakah paparan aman. Kemudian penerapan kontrol, jika kadar zat memiliki NAB, perusahaan harus menerapkan langkah-langkah pengendalian seperti ventilasi, penggunaan alat pelindung diri, atau pengurangan paparan waktu. Nah, zat ini memang sangat berbahaya bagi para pekerja, makanya setiap perusahaan ini memiliki peran nilai dalam ambang batas pengawasan lingkungan kerja untuk melindungi praktik dalam kesehatan pekerja, yaitu dalam faktor fisika dan juga kimia di tempat kerja masing-masing. 3. Diskusikan 5 faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, yaitu fisik, kimia, biologi, fisiologi, ergonomi, dan psikologi. Berikan contoh bahaya masing-masing faktor serta dampak yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak diawasi dengan baik. Di sini ada 5, yaitu contoh dari fisik, contohnya kebisingan tinggi, dampak gangguan pendengaran permanen. Ini yang dimana pendengaran jika memiliki kebisingan tinggi bisa menghancurkan pendengaran atau dendang telinga. Dan kimia, contoh paparan bahan kimia berbahaya seperti asbes. Dampaknya penyakit paru-paru dan juga kanker. Biologi, contoh paparan virus atau bakteri di rumah sakit. Dampaknya infeksi atau penyakit menular. Fisiologi atau ergonomi, contoh postur kerja yang buruk. Dampaknya cedera otot dan kerangka.
Psikologi, contoh, stres kerja akibat beban kerja yang tinggi, dampak gangguan mental, dan penurunan produktivitas. Dan di sini 5 faktor bahaya ini harusnya bisa dicari dampaknya ataupun bisa dikurangi dampaknya agar para pekerja ini tidak memiliki ataupun tidak merusak ataupun dalam keadaan berbahaya dalam melakukan pekerjaannya. Makanya para pekerja diharuskan berhati-hati dalam pekerjaan dan harus menerapkan pekerjaan yang ada dalam peraturan perusahaan. Yang keempat, bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan lingkungan kerja berperan dalam menetapkan standar keselamatan dan kesehatan tempat kerja, disertakan pula contoh penerapan pasal-pasal terkait dalam lingkungan industri. Peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berperan penting dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengaturan standar, penyuluhan dan pendidikan, dan juga contoh penerapannya. Pengaturan standar menetapkan persyaratan dasar untuk keselamatan dan kesehatan, penyuluhan dan pendidikan, mengharuskan perusahaan memberikan pelatihan kepada pekerja sebelum melakukan ataupun dalam masuk dia bekerja. Contoh penerapan dalam industri manufaktur, perusahaan dapat menerapkan pasal mengenai penggunaan alat pelindung dari APD untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pemantauan dan pelaporan lingkungan kerja. Jelaskan bagaimana pelaporan ini berperan dalam perbaikan kondisi kerja dan penurunan angka kecelakaan kerja. Langkah-langkah pemantauan dan pelaporan perusahaan dapat mengambil yang pertama, inspeksi rutin. Yang kedua, pelatihan keselamatan. Yang ketiga, ada pelaporan insiden. Yang keempat, ada peran pelaporan. Kelima, identifikasi pola. Keenam, perbaikan berkelanjutan. Inspeksi rutin melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengidentifikasi bahaya. Kemudian pelatihan keselamatan, memberikan pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Laporan insiden, mencatat dan melaporkan setiap kejadian atau hampir kecelakaan untuk dianalisis. Dan di sini agar menjadi evaluasi. Dan peran pelaporan. Laporan membantu dalam identifikasi pola, menganalisis data untuk menemukan pola kecelakaan, kemudian perbaikan berkelanjutan, mengingatkan strategi untuk meningkatkan keselamatan kerja berdasarkan data yang dikumpulkan. Inilah presentasi dari saya memaparkan tentang K3. Ini kata-kata yang sangat berperan ataupun yang sangat penting. Netizen selalu di mana-mana, maka dari itu tetap lakukanlah yang menurut kita baik. Netizen mas segalanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.